Kegawat Daruratan Kehamilan Trimester Pertama oleh Salsabila Andini Putri, NIM 21119081, IKES Muhammadiyah Palembang. Halo semuanya. Mari kita bahas kegawat daruratan kehamilan pada trimester pertama. Apa itu kehamilan? Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester pertama berlangsung dalam 2 minggu, trimester kedua 15 minggu, minggu ke-13 hingga ke-27, dan trimester ketiga 13 minggu, minggu ke-28 hingga ke-40. Apa itu kehamilan trimester pertama? Kehamilan trimester pertama adalah periode pertama diukur dimulai dari konsepsi sampai minggu ke-12 kehamilan. Trimester pertama disebut sebagai periode pembentukan karena pada akhir periode ini semua sistem organ janin sudah terbentuk dan berfungsi. Kegawat daruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan dan sesudah persalinan dan kelahiran. Jenis-jenis kegawat daruratan trimester pertama, yaitu pendarahan pervaginam. Pendarahan pervaginam pada kehamilan dapat bersifat tidak normal. Pendarahan pervaginam dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendarahan pervaginam saat kehamilan muda dan pendarahan pervaginam saat kehamilan lanjut. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Abortus dibagi menjadi 2, yaitu abortus spontan dan abortus buatan. Tanda bahaya abortus imminens yaitu ditandai dengan kram perut bagian bawah, pendarahan sedikit per vagina atau lewat vagina, ostium uteri masih tertutup, uterus lunak, fluxus ada atau sedikit, dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. Kemudian abortus insipens. Tanda bahaya abortus insipens ditandai dengan nyeri atau kontraksi rahim, pendarahan per vagina dengan kontraksi makin lama makin kuat dan makin sering, ostium uteri dan serviks sudah terbuka. Dan abortus incompletus. Abortus incompletus adalah peristiwa pengeluaran sebagian hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu, berat janin kurang dari 500 gram. Tanda bahaya abortus incompletus yaitu dengan sebagian konsepsi telah lahir atau teraba pada vagina, tetapi sebagian tertinggal atau biasanya jarungan plasenta. Pengeluaran seluruh jaringan konsepsi dengan eksplorasi digital dan bila perlu dilakukan kuretase, yaitu peristiwa pengeluaran lengkap seluruh jaringan hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Tanda bahaya abortus completus ditandai dengan pendarahan pervaginam yang banyak, konstruksi uterus, serviks sudah menutup, keluar jaringan hasil konsepsi, tidak ada sisa jaringan di dalam uterus. Penanganannya adalah optimalisasi keadaan umum dan tanda vital ibu. Abortus habitualis. Abortus habitualis adalah kejadian abortus berulang pada 3 kehamilan atau lebih berturut-turut. Abortus habitualis umumnya disebabkan karena kelainan anatomik uterus, yaitu mioma, septum, cervix incompetens, dan lain sebagainya, atau kelainan faktor-faktor imunologi. Pada kasus abortus habitualis perlu pemeriksaan USG untuk melihat ada atau tidaknya kelainan anatomi. Selain itu juga perlu dilakukan rangkaian pemeriksaan faktor-faktor hormonal atau imunologi atau kromosom. Selanjutnya, misabortion. Misabortion adalah embrio atau fetus meninggal dalam kandungan dan masih tertahan dalam kandungan. Biasanya didahului tanda dan gejala abortus imminens yang kemudian menghilang spontan atau menghilang setelah pengobatan. Tanda bahaya misabortion ditandai dengan hilangnya tanda-tanda kehamilan. Tidak ada bunyi jantung janin, berat badan menurun, fundus uteri lebih kecil dari usia kehamilan, pendarahan bisa ada atau tidak serta tidak disertai rasa nyeri. Kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik merupakan masalah kesehatan bagi wanita pada usia reproduktif karena merupakan penyebab utama kematian pada trimester pertama. Tanda bahaya kehamilan ektopik ditandai dengan terlambatnya haid, gejala subjektif kehamilan seperti mual, pusing, dan sebagainya, nyeri perut, tanda-tanda shock hipovolemik, nyeri goyang serviks, korpus uteri sedikit membesar, lunak, nyeri pada area yang diraba dan dapat teraba masa tumor. Tidak ada kantung kehamilan dalam kafum uteri, kantung kehamilan di luar kafum uteri, serta kafum Douglas bisa menonjol karena berisi darah. Kehamilan mola hidatidosa.
Hamil mula adalah suatu kehamilan di mana setelah fertilisasi, hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio tetapi terjadi proliferasi dan filikoriolisis disertai dengan degenerasi hidrofolik. Tanda bahaya mula hidatidosa ditandai dengan aminorea, hiperemesis gravidarum, pendarahan, uterus lebih besar dari usia kehamilan, kadar HCG lebih tinggi, pemeriksaan USG ditemukan gelembung mola di vesikel, serta adanya gelembung mola yang keluar dari uterus. Plasenta brevia. Plasenta brevia adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah lahir demikian rupa sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta sebelum tiba waktunya persalinan. Solusio plasenta menjadi salah satu penyebab terjadinya pendarahan selama persalinan. Mual muntah berlebihan. Hiperemesis gravidarum merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan mual dan muntah secara terus-menerus. Hiperemesis dibagi menjadi 3, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Anemia adalah kondisi di mana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Adapun gejala anemia yaitu dapat dirasakan oleh setiap ibu hamil. Yang mengalami anemia adalah keadaan umumnya pusing atau penglihatan kabur, pucat pada konjungtiva, mudah pingsan, dan secara klinik dapat dilihat dari tubuh ibu yang mengalami malnutrisi dan pucat pada bagian muka. Kekurangan energi kronis pada ibu hamil adalah suatu keadaan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi yang berlangsung lama atau menahun dan ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas ibu hamil kurang dari 23,5 cm. Preeklamasi atau eklamasi merupakan sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil. Preeklamsi atau eklamsi merupakan sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil bersalin dan nifas yang terdiri dari hipertensi, edema, proteinuria yang muncul pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. Nyeri kepala. Pada awal kehamilan, keluhan pusing atau sakit kepala merupakan hal yang normal. Biasanya terjadi pada trimester awal hingga ketiga. Sakit kepala ini secara fisiologis timbul seiring dengan pertumbuhan janin karena aliran darah pada ibu hamil akan berusaha mengimbangi sirkulasi darah yang meningkat secara tiba-tiba. Nyeri abdomen. Nyeri perut pada kehamilan muda terjadi pada kehamilan 22 minggu atau kurang. Nyeri perut pada kehamilan lanjut terjadi pada usia kehamilan lebih dari 22 minggu. Setelah usia kehamilan 37 minggu terdapat pengeluaran lendir bercampur darah, gerakan janin yang berkurang, pendarahan per vagina. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.